pejabat-pejabat kita yang sering bikin keributan di masyarakat. Yang bikin keributan sejak era Jokowi ini bukan masyarakat. Yang bikin keributan di masyarakat adalah pejabat publik. Betul apa betul? Pancasila ditabrakkan dengan agama. Bukan orang Kristen, Hindu, Buddha. Bukan orang kafir. Bukan juga mu'alaf. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki mempunyai komparasi yang kuat, relevansi yang kuat dengan kitab suci Al-Quran. Mereka cari Islam bukan sebagai pegangan agama, tetapi mereka cari Islam sebagai the way of the life. Mereka pegang Islam sebagai pegangan hidup dan mati mereka. Makanya mereka yang dari kafir itu nggak pernah khawatir dengan virus corona. Orang dari kafir tidak pernah ragu sedikit pun dengan iman Islam. Coba kita perhatikan pejabat-pejabat kita yang sering bikin keributan di masyarakat. Yang bikin keributan sejak era Jokowi ini bukan masyarakat. Yang bikin keributan di masyarakat adalah pejabat publik. Betul apa betul? Pancasila ditabrakkan dengan agama. Bukan orang Kristen, Hindu, Buddha. Bukan orang kafir. Bukan juga mu'alaf. Dia ternyata adalah pendidik, rektor, kiai, profesor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Profesor, kiai, bahkan saya dengar badan pembimbing ideologi Pancasila. Rubah saja, badan pengacau ideologi Pancasila. Yang mengacaukan Pancasila, yang menabrakkan Pancasila, yang bermusuhan dengan Pancasila secara garis. Dari latar belakang sejarah, yang menabrakkan Pancasila itu bukan agama. Yang bertabrakan dengan Pancasila bukan agama. PKI 1948-1965 yang membuat Pancasila selamat dari rongrongan PKI. 1 Oktober ditetapkan Hari Kesaktian Pancasila. Kita yang berkumpul ini tidak ada satupun yang berkhianat terhadap Pancasila. Enggak ada. Saya pribadi dari keluarga militer. Bapak saya perwira seksi 1 Korem 111 Tiago. 32 tahun ayah saya intel. Saya ingat umur 9 sampai perguruan tinggi. Saya perhatikan ayah saya dari SD. Saya sudah melihat ayah saya menginjak-injak PKI sampai keluar darah dari kuping. Itu bukan hanya wajib lapor. Ke sekolah kami disuruh angkat kaki kanan, taruh di betis kiri, tangan di kepala, ucapkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu adalah falsafah. Manusia mampu mengejawantahkan konsep hidup yang betul-betul menunjukkan dirinya sebagai manusia yang adil dan beradab adalah manusia yang paham dengan falsafah hidup. Founding fathers kita, 9 wakil kita yang kebanyakan ulama, kemudian mereka mendirikan falsafah negara berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan ideologi. Napas dari Pancasila adalah agama. Tidak akan ada Pancasila kalau tidak ada agama. Makanya pendiri founding fathers kita ini yang meletakkan falsafah Pancasila itu
Dari 9 orang, mereka rata-rata yang mendominasi kebanyakan adalah ulama-ulama Islam. Mustahil kalau Ustadz dituduh anti Pancasila, itu mustahil. Orang yang suka menabrakkan Pancasila dengan agama, itu sebenarnya PKI. Itu suka menghancur-hancurkan umat. Jadi seperti begini, ini bola ini saya lempar ke bawah. Saya orang besar, orang dewasa, saya ambil bola, saya lempar ke bawah. Saya tahu saya dari ketinggian, anak-anak kecil di bawah. Beginilah contohnya. Ada yang duduk pakai baju hitam ini, anak-anak. Saya lempar bola ke bawah, mereka bermain bola. Yang paling besar di antara mereka, pahanya kuat, betisnya kekar, dia menendang bola, kena sama yang kecil menangis. Inilah filosofis politik. Selama ini, mulai dari Pilpres, sesudah Pilpres, sampai hari ini, untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah di dalam mengatasi berbagai macam problematika, Islam yang dibawa-bawa. Dia sendiri beragama, suka menjelekkan orang. Dia sendiri beragama Islam, suka merusak simbol Islam. Dah tahu malu nih. Saya ini bukan ulama. Bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Saya juga bukan ustaz. Masyarakat Indonesia ini tidak punya filter dan kurang sekali membackup kemampuan berpikir kita secara kritis. Apa saja yang datang dalam kita langsung ditelan tanpa dicerna. Informasi apapun yang kita lihat, dengar, langsung dicerna, langsung ditelan, bukan dicerna. Jadi orang-orang ini tidak tahu bersyukur. Diberi jabatan sebagai ulama, diberi jabatan sebagai rektor, diberi jabatan sebagai ketua BPIP, tidak pernah merasa bahwa itu adalah sumbangsi dari umat jamaah. Ini ketidakadilan. Yang kedua, bi'adlil umaro. Kalau yang pertama bi'ilmi ulama, yang kedua bi'adlil umaro, adilnya pemerintah. Hampir 1 dekade, hampir 10 tahun, pemerintahan Jokowi ini tidak berpihak pada umat Islam. Umat Islam terpecah. Di mana-mana yang dibawakan isu Islam, setiap kali ada isu politik, Islam dibawa. Harun Masiku mau ditangkap, hilang, diisukan teroris mau pulang. Siapa yang mau urus teroris itu? Dilarang katanya. Ini apalagi kalau lihat spanduk saya, ini ustadz radikal. Beragama tidak radikal, gak usah beragama, munafik. Beragama harus radikal. Semua orang beragama, apapun agamanya, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, semua orang beragama kalau mau jujur, di dalam hatinya fanatis, ekstremis, egois. Itu 3 hal yang memang melekat dalam jiwa pemeluk agama. Saya pernah beragama Kristen, fanatis sebagai orang Kristen. Saya hidup dalam kehidupan Kristen yang sangat ketat. Orang Manado beda dengan orang Batak. Orang Batak ada marga Nasution Kristen, ada marga Nasution Islam. Tapi kami orang Manado dari kecil sudah dididik dengan ajaran Kristen fanatis. Manado tidak ada orang Islam. Orang Manado asli itu yang bermarga seperti saya Waloni, nggak ada. Tapi apa jadinya sekarang Manado? Yang dulunya saya masuk Islam cuma 0,18%, saat ini Manado sudah 54% Islamnya. Allah. Bahkan bulan November kemarin saya di Medan, 17 kafir saya Islamkan di kota Medan. Kerjasama. Di Kabupaten Karo ada kampung mualaf dengan Yayasan Pemuda Remaja Masjid Medan. 65 kepala keluarga di Kabupaten Karo menyerah total tanpa syarat masuk Islam. Ini masjidnya baru selesai dibangun.
Maksudnya apa? Dakwah itu tuding, dakwah itu tuduh. Nggak apa-apa kita tuduh, kita kritisi pemerintah supaya jadi betul, supaya jadi lurus. Karena tidak ada yang bisa meluruskan masyarakat dan pemerintah ini kecuali Allah. Perhatikan baik-baik itu. Cina dengan segala kesombongan. Siapa nggak tahu Cina, negeri Cina? Negara yang paling tua di dunia, ada 3 negara. Negara yang paling tua di dunia itu pertama Yahudi, kedua India, ketiga Cina. Yahudi, Arab, Cina, India. Dulu-dulunya mereka ini miskin melarat. Bahkan dalam sejarah Yahudi jadi budak di Mesir selama ribuan tahun. Cina juga adalah negara yang miskin dan melarat, hanya bermodalkan ginseng dan bela diri, karateka, kungfu. Allah sayang, Allah lihat Cina ini miskin melarat, Allah kasih kemampuan, berikan rizki. Begitu juga Yahudi, Allah berikan. India juga begitu. Apa yang terjadi? Dari sanalah Allah ambil nabi-nabi 123.999 nabi berasal dari Yahudi, 24 rasul. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Cina diberkahi, India diberkahi, Cina dia bangkit sampai sekarang pun ditakuti oleh Amerika. Hanya satu kesalahan yang Cina buat, bukan kepada Amerika. Mana ada sejarah Cina berani melawan Amerika? Baru kali ini dia melawan Donald Trump. Tapi Cina tetap maju dalam ekonomi. Indonesia pun bergantung harap kepada Cina. Hanya satu kesalahan Cina: membunuh, memperkosa, menganiaya orang Islam Uighur. Tumbang dalam seketika. Ekonomi ambruk. Bahkan dalam tempo 2 minggu corona, 3 minggu kemarin corona di Cina, 2 juta Cina kafir mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Nggak kena virus mereka. Jadi kalaupun virus datang di Indonesia ini, saya yakin dia akan menyerang orang-orang Islam yang munafik. Coba lihat saja nanti. Saya pilek sudah berapa hari ini. Di mobil saya dari Jakarta, sudah 14 tahun saya bawa mobil keliling Indonesia. Kalimantan pakai mobil, ke Sulawesi pakai mobil, berdakwah ke Manado pakai mobil, berdakwah ke Aceh pakai mobil, berdakwah ke sini pakai mobil. Tadi ditanya saya, Pak Yaya bawa sendiri? Yes, dari dulu saya nggak pakai sopir. Bahkan jamaah juga sering tanya, Ustadz bawa sendiri? Iya. Mana pengawalnya? Itu di dalam, lagi tidur. Begitu mereka intip, anak saya masih kecil, Ibnu Syawal. Pengawal, siapa yang ditakuti? Apa yang mau ditakuti? Beriman tapi ragu-ragu. Bagaimana Ustadz nanti kalau dicegat? Oh iya, di bandara, di atas feri, siapa mau tahu? Untung tak dapat diraih, malam tak dapat diduga. Ma'asabak min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.